Makkah 1400 tahun yang lalu bukanlah kota yang tenang. Di balik kemegahan perdagangan dan perlindungan Ka'bah, tersimpan api permusuhan yang membara. Saat cahaya Islam mulai menyusup ke lorong-lorong sempit kota suci ini, sebuah tembok besar berdiri menghadang. Tembok itu bukan terbuat dari batu, melainkan dari ego, kekuasaan, dan kebencian pria-pria paling berpengaruh di suku Quraisy. Siapakah mereka? Mengapa mereka begitu ketakutan dengan ajaran seorang pria yang mereka juluki Al-Amin yang terpercaya? Dalam dokumentasi kali ini, kita akan membedah profil 7 tokoh yang menjadi arsitek penindasan terhadap Islam, dari sang manipulator cerdas hingga sang penyiksa yang keji. Inilah kisah mereka, akhir hidup mereka, dan jejak kebencian yang mereka tinggalkan dalam sejarah. Yang pertama ada Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini. Di buku sejarah, namanya adalah Amr bin Hisham. Di kalangan bangsawan Makkah, ia dipanggil Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Namun sejarah Islam mengenalnya dengan nama yang menghinakan, Abu Jahal, sang bapak kebodohan. Gelar ini diberikan bukan karena ia tidak pintar, melainkan karena kebebalan rasionya dalam menerima kebenaran. Ia adalah Fir'aun bagi umat Islam, seorang tiran yang menggunakan seluruh kecerdasannya untuk menghancurkan iman. Untuk memahami kebencian Abu Jahal, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai masalah agama. Ini adalah masalah prestis suku. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, klan yang setara kekuatannya dengan Bani Abdi Manaf, klan Nabi Muhammad. Selama ratusan tahun, kedua klan ini berebut pengaruh di Makkah. Jika Bani Abdi Manaf memberi makan jamaah haji, Bani Makhzum akan memberi makan lebih banyak. Jika Bani Abdi Manaf menyediakan air, Bani Makhzum akan menggali sumur lebih dalam. Di Darun Nadwah, seorang pemuda Quraisy bertanya pada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, bukankah engkau tahu Muhammad itu jujur? Mengapa engkau tidak mengikutinya?" Abu Jahal menggebrak meja kayu di depannya. Matanya memerah. "Engkau tidak mengerti. Kami dan Bani Abdi Manaf selalu berlomba seperti dua kuda pacu. Kami sejajar dalam kehormatan, kedermawanan, dan keberanian. Lalu sekarang mereka mengklaim memiliki seorang nabi yang menerima wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi itu? Jika kami mengakuinya, maka Bani Makhzum akan tunduk selamanya di bawah kaki Bani Abdi Manaf. Demi Latta dan Uzza, aku lebih baik mati daripada melihat klan mereka memenangkan perlombaan ini." Abu Jahal adalah orang yang memprakarsai perjanjian tertulis untuk memboikot ekonomi dan sosial Bani Hashim. Ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun di Makkah yang menjual makanan atau menikahi anggota klan tersebut selama 3 tahun. Di lembah Syi'ib Amir, bayi-bayi menangis karena kelaparan. Suara tangisan mereka terdengar hingga ke Ka'bah. Namun hati Abu Jahal tetap sekeras batu. Ia berdiri di pintu masuk Makkah, mencegat setiap kafilah dagang yang membawa gandum agar tidak sampai ke tangan Rasulullah. Abu Jahal adalah penyiksa yang tidak mengenal rasa iba pada wanita. Ketika Sumayyah,
seorang wanita tua yang merupakan budak Bani Makhzum, tetap teguh pada tauhid, Abu Jahal kehilangan kendali. Di bawah terik matahari, ia menusukkan tombaknya ke tubuh Sumayyah hingga wanita itu wafat. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam dan darahnya menjadi saksi abadi kekejaman Abu Jahal. Keangkuhan Abu Jahal terekam dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ubun-ubun dalam budaya Arab adalah simbol martabat. Dengan mengancam akan menarik ubun-ubunnya, Allah meruntuhkan harga diri Abu Jahal yang selalu ia bangga-banggakan di depan kaumnya. Pada Perang Badar 624 Masehi, Abu Jahal datang dengan kesombongan luar biasa. Ia membawa penyanyi dan khamar untuk merayakan kemenangan yang ia kira pasti. Namun, takdir berkata lain. Dua remaja yatim dari kaum Ansor, Mu'adz bin Afra dan Mu'awwidz bin Afra, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mana orang yang bernama Abu Jahal? Kami dengar dia selalu mencaci Rasulullah. Demi Allah, kami tidak akan melepaskannya sampai salah satu dari kami mati." Kedua remaja itu melesat seperti elang dan menebas kaki Abu Jahal hingga tersungkur. Di akhir nafasnya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi sang tiran ini, seorang sahabat Rasulullah yang dulu sering ia remehkan karena fisiknya yang kecil dan kedudukannya yang rendah. Melihat musuh besar Islam ini tak berdaya, Ibnu Mas'ud menginjak lehernya. Namun, kesombongan Abu Jahal tak ikut mati bahkan saat sekarat. Abu Jahal masih sempat bertanya, "Siapa yang menang hari ini?" Ketika dijawab Allah dan Rasulnya, ia masih sempat menghina Ibnu Mas'ud dengan berkata bahwa ia mati di tangan orang yang kedudukannya rendah. Tak butuh waktu lama, Ibnu Mas'ud segera mengayunkan pedang dan memenggal kepala sang Fir'aun umat ini. Kematiannya menjadi simbol bahwa kesombongan setinggi gunung sekalipun akan runtuh di bawah kaki orang-orang yang beriman. Inilah keajaiban takdir Allah. Meskipun Abu Jahal adalah musuh paling keras, putra kandungnya Ikrimah bin Abi Jahal justru menjadi salah satu ksatria Islam yang paling hebat. Setelah pembukaan kota Makkah atau Fathul Makkah, Ikrimah melarikan diri karena takut akan hukuman mati. Namun, istrinya membawanya kembali ke hadapan Rasulullah. Nabi menyambutnya dengan hangat dan melarang para sahabat menghina ayahnya Abu Jahal di depan Ikrimah, karena itu akan menyakiti perasaan anaknya yang sudah beriman. Ikrimah akhirnya gugur syahid dalam perang Yarmuk dengan luka di sekujur tubuh demi membela agama yang dulu ayahnya coba hancurkan. Kisah Abu Jahal mengajarkan kita bahwa kecerdasan tanpa hidayah hanya akan melahirkan kesombongan, dan dari keturunan seorang pembenci, Allah bisa memunculkan seorang pembela. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun sejarah lebih mengenalnya dengan julukan Abu Lahab.
Julukan ini awalnya diberikan karena ketampanannya dan pipinya yang selalu kemerahan. Namun setelah Islam datang, gelar itu berubah makna menjadi nubuat tentang tempat kembalinya di akhirat. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianatannya adalah simbol bahwa kedekatan darah tidak menjamin kedekatan hati. Kedaulatan klan adalah segalanya. Seseorang akan dibela oleh kaumnya meskipun ia salah. Namun Abu Lahab merusak tatanan asabiyah, solidaritas suku ini. Sebagai salah satu tokoh senior Bani Hashim, ia justru menjadi orang pertama yang membuang keponakannya sendiri. Motifnya karena ketakutan akan kehilangan stabilitas ekonomi. Abu Lahab memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan para pemuka Quraisy lainnya, seperti Abu Sufyan dan Abu Jahal. Ia merasa dakwah Muhammad akan merusak hubungan dagangannya dan menjatuhkan martabat Bani Hashim di mata suku-suku penyembah berhala yang datang ke Makkah untuk berhaji. Di Bukit Sofa, puncak luka hati momen ini adalah titik balik hubungan paman dan keponakan tersebut. Saat Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa dan bertanya, "Jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini, percayakah kalian?" Semua menjawab, "Percaya, kau adalah Al-Amin yang terpercaya." Namun ketika Nabi mengajak mereka bertauhid, Abu Lahab berdiri dengan wajah merah padam. Ia mengambil batu dan berteriak, "Tabbul laka sa'irul yaum, alihada jama'tana." Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk urusan ini kau mengumpulkan kami? Bayangkan perasaan Nabi di depan seluruh penduduk Makkah. Orang yang seharusnya menjadi pengganti ayahnya justru menjadi orang pertama yang menghina dan mendoakan kecelakaan baginya. Abu Lahab tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh istrinya, Ummu Jamil Arwah binti Harb, saudari dari Abu Sufyan. Pasangan ini adalah mimpi buruk bagi kehidupan pribadi Nabi. Setiap kali Nabi mendatangi kemah para peziarah di musim haji, Abu Lahab akan membuntuti dari belakang. Begitu Nabi selesai bicara, Abu Lahab akan berkata, "Jangan percaya dia. Dia keponakanku. Dia gila, dia tukang sihir." Orang luar Makkah pun bingung. Paman kandungnya saja tidak percaya, apalagi kita. Ummu Jamil setiap malam mengumpulkan dahan berduri dan menebarkannya di jalan yang biasa dilalui Nabi untuk sholat subuh, agar kaki Nabi terluka di kegelapan malam. Abu Lahab memerintahkan kedua putranya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan putri-putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sebagai bentuk tekanan mental kepada keluarga Nabi. Kasus Abu Lahab sangat unik karena ia adalah satu-satunya musuh Nabi yang namanya disebut secara eksplisit dalam Al-Quran saat ia masih hidup. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Secara logis, jika Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran salah, ia cukup berpura-pura masuk Islam, maka ayat itu akan gugur. Namun Allah Maha Tahu bahwa kesombongannya telah mengunci hatinya selamanya. Ayat ini adalah bukti mukjizat Al-Quran
tentang kepastian masa depan seseorang. Abu Lahab tidak hadir di perang Badar karena ketakutan. Ia menyewa orang lain untuk menggantikannya. Namun ketika berita kehancuran pasukan Quraisy sampai ke telinganya, ia jatuh sakit. Ia terserang penyakit adas, sejenis penyakit kulit menular yang sangat menjijikkan dan mematikan pada masa itu. Karena takut tertular, anak-anaknya membiarkannya mati sendirian di sudut rumah. Jasadnya membusuk selama 3 hari tanpa ada yang berani menyentuhnya. Akhirnya karena bau busuk yang menyengat, anak-anaknya menggali lubang, lalu mendorong jasad sang ayah ke dalamnya menggunakan kayu panjang dari kejauhan dan melempari lubang itu dengan batu hingga tertutup. Seorang bangsawan yang dulu begitu bangga akan ketampanan dan hartanya, mati dalam kondisi yang bahkan binatang pun tidak menginginkannya. Meskipun Abu Lahab dan istrinya adalah musuh besar, 2 dari 3 putranya akhirnya masuk Islam, Utbah dan Mut'ib bin Abu Lahab. Mereka masuk Islam pada hari pembebasan Makkah, Fathul Makkah. Nabi menyambut mereka dengan gembira dan mendoakan mereka. Mereka kemudian menjadi pejuang Islam yang gagah berani di perang Hunain. Ini menunjukkan keadilan Islam. Dosa seorang ayah tidak ditanggung oleh anaknya. Meskipun Abu Lahab kekal di neraka sesuai janji Allah, keturunannya tetap memiliki kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Jika Abu Jahal adalah otak politik, maka Umayyah bin Khalaf adalah tangan besi penindasan. Ia adalah pemimpin Bani Jumah, sebuah klan yang memiliki kedudukan tinggi dalam urusan administrasi dan perjudian di Makkah. Bagi Umayyah, Islam bukan hanya ancaman bagi agama nenek moyang, tapi ancaman langsung bagi status sosial dan sistem ekonomi budak yang ia jalankan. Bani Jumah, klan dari Umayyah, dikenal sebagai klan yang keras dan sangat memegang teguh kasta. Umayyah memandang manusia tidak lebih dari sekedar komoditas. Dalam pandangannya, Makkah harus tetap stabil dengan sistem kasta, bangsawan di puncak dan budak di bawah kaki. Ketika Nabi Muhammad membawa ajaran bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab kecuali takwanya, Umayyah merasa dunianya terancam. Jika budak-budaknya merasa setara dengannya di depan Tuhan, maka ia akan kehilangan otoritas absolutnya. Puncak kebencian Umayyah tertuju pada seorang budak asal Ethiopia bernama Bilal bin Rabah. Saat Umayyah mengetahui Bilal telah masuk Islam, ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang budak. Setiap hari, di waktu zuhur saat matahari berada di titik paling membakar, Umayyah menyeret Bilal ke padang pasir. Ia memerintahkan orang-orang meletakkan batu besar yang membara di atas dada Bilal yang tanpa baju. Umayyah berteriak dengan suara serak, "Demi Latta dan Uzza, engkau akan terus merasai siksaan ini sampai engkau mati, atau engkau ingkari Muhammad dan kembali menyembah berhala kami." Bilal dengan bibir pecah-pecah dan nafas yang hampir habis, hanya menjawab dengan bisikan yang menggetarkan nyali Umayyah, "Ahad, Ahad, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu." Umayyah semakin gila karena marah. Ia merasa kalah. Bagaimana mungkin seorang budak yang ia miliki tubuhnya bisa memiliki jiwa yang begitu merdeka
hingga tak bisa ia tundukkan dengan siksaan fisik paling keji sekalipun. Selain menyiksa Bilal, Umayyah adalah spesialis dalam menghina Nabi secara verbal. Ia tidak berani bertarung satu lawan satu, namun ia mahir dalam psikologi perundungan. Setiap kali Nabi lewat, Umayyah akan memberi isyarat mata kepada teman-temannya, mengerutkan kening dengan jijik, dan melontarkan kata-kata sindiran untuk menjatuhkan mental Rasulullah. Perilaku buruk Umayyah ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ini adalah potret tepat seorang Umayyah bin Khalaf. Ia merasa hartanya akan mengekalkannya dan memberikan kekuasaan untuk merendahkan siapapun. Allah membalasnya dengan peringatan akan neraka Hutamah, tempat di mana kesombongan dan harta tidak lagi berguna. Umayyah sebenarnya adalah seorang penakut. Saat genderang perang Badar ditabuh, ia enggan berangkat karena merasa punya firasat buruk. Namun Abu Jahal menghasutnya dengan membawakan tempat dupa wanita dan berkata, "Wahai Umayyah, pakailah wewangian ini, karena engkau adalah bagian dari kaum wanita penakut." Karena malu, Umayyah akhirnya berangkat. Di medan laga, ia terkepung. Ia sempat meminta perlindungan kepada sahabat lamanya, yaitu Abdurrahman bin Auf, agar dijadikan tawanan saja demi keselamatan nyawanya. Namun mata tajam Bilal bin Rabah melihatnya. Bilal berteriak kepada kaum Ansor, "Lihat, itu adalah gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Umayyah bin Khalaf, pria yang dulu menyiksa budaknya dengan batu besar, akhirnya tewas mengenaskan di tangan mantan budaknya sendiri dan pasukan muslim. Ia mati di atas tanah yang dulu ia gunakan untuk menyiksa orang lain. Sama seperti Abu Jahal, Allah menunjukkan bahwa hidayah tidak bisa diprediksi. Umayyah bin Khalaf memiliki seorang putra bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah awalnya ia mewarisi kebencian ayahnya. Namun setelah Fathul Makkah, ia melihat kemuliaan hati Rasulullah yang memaafkan semua orang. Safwan masuk Islam dan menjadi salah satu tokoh yang mendonasikan kekayaan dan senjata dalam jumlah besar untuk memperkuat tentara muslim dalam perang Hunain. Pelajaran penting di sini adalah kebencian tidak selalu menurun. Safwan membuktikan bahwa ia bisa keluar dari bayang-bayang ayahnya yang tiran untuk menjadi pelayan bagi agama Allah. Jika Abu Jahal adalah pengatur siasat, maka Uqbah bin Abi Mu'ayyad adalah eksekutor kebencian yang paling rendah moralnya. Ia adalah cerminan dari seseorang yang rela menggadaikan nuraninya demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan pergaulannya yang buruk. Uqbah sebenarnya tidak memiliki dendam pribadi yang mendalam pada awalnya. Namun ia adalah pengikut setia yang ingin terlihat paling berani di mata Abu Jahal. Uqbah berasal dari klan Bani Abdu Syams, klan yang sama dengan Abu Sufyan bin Harb.
Secara strata sosial, ia adalah seorang bangsawan. Namun dalam sejarah Islam, namanya hanya diingat karena tindakan-tindakan pengecutnya. Dahulu, Uqbah sering mengundang Nabi Muhammad SAW ke acara jamuannya sebagai bentuk tata krama antar bangsawan. Namun persahabatannya dengan Abu Jahal merusak segalanya. Abu Jahal pernah mengancam akan memutus hubungan dengannya kecuali Uqbah meludahi wajah Rasulullah atau menghina beliau di depan umum. Tragisnya, Uqbah memilih persahabatan dengan tiran daripada kebenaran. Suatu hari, setelah Uqbah kembali dari perjamuan dengan Nabi, Abu Jahal mendatanginya dengan wajah sinis. Abu Jahal bertanya, "Aku dengar kau mulai lunak pada anak yatim dari Bani Hashim itu, Uqbah?" Uqbah menjawab, "Aku hanya menghormatinya sebagai tamu, wahai Abul Hakam." Abu Jahal menjawab, "Demi Latta, wajahku haram menatap wajahmu, dan aku tidak akan bicara padamu selamanya, sampai kau pergi ke hadapannya, dan kau injak lehernya atau kau ludahi wajahnya." Karena takut dikucilkan dari lingkaran elit Quraisy, Uqbah melakukan hal yang paling menjijikkan. Saat Nabi sedang bersujud di depan Ka'bah, Uqbah datang membawa jerawan unta yang penuh kotoran dan darah, lalu menumpahkannya di atas punggung Nabi. Nabi tidak bangkit dari sujudnya sampai putri beliau, Fatimah yang masih kecil, datang sambil menangis untuk membersihkan kotoran tersebut. Uqbah tidak berhenti di sana. Dalam kesempatan lain, saat Nabi sedang sholat di Hijr Ismail, Uqbah mengambil kain jubahnya, melilitkannya ke leher Nabi, dan menariknya sekuat tenaga hingga Nabi tercekik dan jatuh berlutut. Untungnya, Abu Bakar As-Siddiq melihat kejadian itu. Ia berlari dan mendorong Uqbah sambil berteriak dengan suara yang menggetarkan Makkah, "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah,' padahal ia telah membawa bukti-bukti nyata dari Tuhanmu?" Perilaku Uqbah yang mengikuti kemauan Abu Jahal demi pergaulan diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 27-29. "Dan ingatlah pada hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, 'Aduhai, kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.'" Para mufasir sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Uqbah yang sangat menyesali pertemanannya dengan Abu Jahal di akhirat kelak. Namun penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Uqbah ikut serta dalam perang Badar. Ketika pasukan Quraisy kocar-kacir, Uqbah tertangkap sebagai tawanan. Tidak seperti tawanan lain yang bisa ditebus dengan harta, Uqbah diperintahkan untuk dieksekusi karena kejahatannya yang sudah melampaui batas kemanusiaan dan penghinaan yang terus-menerus terhadap pribadi Nabi. Saat akan dieksekusi, Uqbah bertanya dengan ketakutan, "Siapa yang akan menjaga anak-anakku, wahai Muhammad?" Nabi menjawab dengan tegas, "Neraka." Ini adalah jawaban atas kekejaman Uqbah yang tidak pernah memikirkan perasaan anak-anak Nabi saat ia menyiksa ayah mereka di depan umum. Meskipun Uqbah adalah salah satu manusia paling buruk dalam sejarah, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ummu Kulthum binti Uqbah, putri Uqbah ini adalah salah satu wanita pertama
yang melakukan hijrah sendirian dari Makkah ke Madinah. Ia meninggalkan kemewahan keluarganya dan kebencian ayahnya demi memeluk Islam. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan tangguh. Keislamannya menjadi bukti bahwa garis keturunan tidak menentukan takdir iman seseorang. Putrinya menjadi penghuni surga, sementara ayahnya menjadi peringatan bagi orang-orang yang zalim. Jika Abu Jahal adalah panglima perang, maka Al-Walid bin Al-Mughirah adalah intelektual Quraisy. Ia adalah pemimpin Bani Makhzum, klan yang sama dengan Abu Jahal, dan ayah dari kesatria besar Khalid bin Walid. Di Makkah, ia dijuluki Al-Wahid, yang tiada bandingnya, karena kekayaannya yang melimpah dan keahliannya dalam menilai sastra Arab. Bagi Al-Walid, martabat dan status sosial adalah segalanya. Ia adalah sosok yang menentukan standar keren atau tidaknya sebuah puisi di Makkah. Ketika Islam datang, Al-Walid berada dalam dilema besar. Sebagai pakar bahasa, ia tahu bahwa bahasa Al-Quran bukanlah sihir, bukan puisi, dan bukan pula perkataan dukun. Itu adalah sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Suatu ketika, Al-Walid mendengar Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Mu'min. Ia terpaku dan gemetar. Ia pulang menemui kaumnya dan berkata jujur, "Demi Allah, aku baru saja mendengar perkataan yang bukan puisi, bukan sihir, dan bukan pula mantra dukun. Perkataan itu memiliki kemanisan, memiliki keindahan, bagian atasnya berbuah, dan bagian bawahnya memberikan kesuburan. Itu bukanlah perkataan manusia." Mendengar hal itu, Abu Jahal panik. Ia tahu jika Al-Walid masuk Islam, maka seluruh intelektual Makkah akan mengikutinya. Abu Jahal mendatangi Al-Walid dan berkata, "Wahai paman, kaummu sedang mengumpulkan harta untukmu." "Untuk apa? Bukankah aku yang paling kaya di sini?" Abu Jahal berkata, "Mereka ingin memberikannya padamu karena mereka melihatmu mendekati Muhammad untuk mendapatkan makanannya. Mereka malu melihat pemimpin mereka seolah mengemis pada Muhammad." Hati Al-Walid terbakar, harga dirinya terusik. Ia tidak ingin dianggap lemah atau pengikut keponakan yatim dari Bani Hashim. Ia pun bertanya, "Lalu apa yang harus kukatakan pada kaumku agar mereka puas?" Abu Jahal menjawab, "Katakanlah bahwa itu adalah sihir." Demi menjaga kursi kekuasaannya, Al-Walid akhirnya berdusta. Ia berdiri di depan publik dan berkata bahwa Al-Quran hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Inilah kejahatan terbesar Al-Walid. Ia melawan hati nuraninya sendiri dan memberikan legitimasi bagi kaum musyrik lainnya untuk menolak Islam dengan alasan intelektual. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada Al-Walid karena ia telah mengenal kebenaran namun membuangnya demi pujian manusia. Kisahnya diabadikan dalam surah Al-Muddathir ayat 11-26. "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya dengan
pendakian yang memayahkan. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Al-Walid berpikir, merenung, lalu bermuka masam, hingga akhirnya berpaling dengan sombong. Allah mengancamnya dengan neraka sakar, tempat yang tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan apapun. Al-Walid bin Al-Mughirah meninggal dunia tidak lama setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ia meninggal dalam keadaan tidak beriman, membawa beban kesombongan yang luar biasa, hartanya yang melimpah, dan anak-anaknya yang banyak, yang dulu ia bangga-banggakan sebagai bukti cinta Tuhan padanya, tidak memberinya manfaat sedikit pun di hadapan takdir. Lagi-lagi, sejarah menunjukkan ironi yang indah. Dari darah sang pembenci Al-Walid, lahirlah Khalid bin Walid. Meskipun ayahnya adalah musuh besar Islam, Khalid akhirnya memeluk Islam dan dijuluki oleh Nabi sebagai Saifullah Al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Khalid memimpin penaklukan-penaklukan besar yang membawa cahaya Islam hingga ke tanah Romawi dan Persia. Selain Khalid, putranya yang lain, Al-Walid bin Al-Walid, juga masuk Islam lebih dulu dan menjadi salah satu sahabat yang setia. Hal ini menunjukkan bahwa sekeras apapun seorang ayah membenci Islam, jika Allah berkehendak, anak-anaknya justru akan menjadi pilar terkuat bagi agama ini. Jika tokoh lain menyerang fisik atau strategi dakwah, Al-As bin Wa'il menyerang sisi emosional dan psikologis. Ia adalah pemimpin Bani Sam, klan yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam urusan hukum dan administrasi Makkah. Al-As adalah sosok yang mencoba menghapus harapan masa depan Nabi dengan lisan yang sangat tajam. Bagi masyarakat Arab jahiliyah, anak laki-laki adalah segala-galanya. Anak laki-laki adalah penyambung nama keluarga, penjaga warisan, dan kekuatan tempur suku. Memiliki banyak anak laki-laki berarti memiliki keabadian nama. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki anak laki-laki dianggap sebagai orang yang terputus, seolah-olah ia tidak pernah ada setelah ia mati. Al-As bin Wa'il adalah orang yang sangat bangga dengan keturunannya yang kuat. Ia merasa bahwa dengan tidak adanya anak laki-laki Nabi yang bertahan hidup, maka gerakan Islam akan mati dengan sendirinya begitu Muhammad wafat. Ketika putra Nabi, Ibrahim atau dalam riwayat lain Al-Qasim, meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW merasakan kesedihan yang mendalam sebagai seorang ayah. Saat itulah Al-As bin Wa'il melewati kerumunan orang dan berkata dengan nada yang sangat meremehkan, "Biarkan saja dia. Muhammad itu adalah orang yang abtar. Dia tidak punya anak laki-laki yang akan meneruskan urusannya. Begitu dia mati, sebutannya akan hilang, dan kalian akan beristirahat darinya selamanya." Perkataan ini sengaja diucapkan dengan keras agar sampai ke telinga Nabi, dengan tujuan untuk menghancurkan moral para sahabat dan membuat Nabi merasa kesepian dalam perjuangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kekasihnya dihina dalam kesedihan. Sebagai jawaban langsung atas ejekan Al-As bin Wa'il, Allah menurunkan surat terpendek namun paling kuat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh, orang yang membencimu dialah yang abtar. Ayat ini adalah sebuah tamparan sejarah. Allah menegaskan bahwa bukan nabi yang terputus,
melainkan para pembenci itulah yang akan terputus dari rahmat Allah dan akan dilupakan sejarah sebagai orang-orang yang merugi. Al-As bin Wa'il tidak mati dalam peperangan seperti Abu Jahal, namun kematiannya tetap menjadi peringatan. Ia meninggal karena infeksi luka di kakinya yang membengkak secara misterius hingga membuatnya tidak bisa berjalan dan menderita kesakitan yang luar biasa sebelum nyawanya dicabut. Ia mati di Makkah sebelum sempat melihat bagaimana nama Muhammad justru semakin mendunia dan terputus dari segala kehinaan. Inilah cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Dari sosok Al-As bin Wa'il yang begitu membenci Nabi, lahir salah satu tokoh paling brilian dan penting dalam sejarah ekspansi Islam, yaitu Amr bin As. Amr bin As, meskipun awalnya ia berada di barisan musyrikin dan bahkan menjadi diplomat Quraisy yang mencoba memulangkan pengungsi muslim dari Ethiopia, Amr akhirnya memeluk Islam. Ia menjadi arsitek penaklukan Mesir dan menjadi gubernur di sana. Amr bin As dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling cerdas dan pemberani. Ia adalah orang yang memastikan bahwa nama Muhammad bergema di tanah piramida. Sekali lagi, Allah membuktikan Al-As bin Wa'il mungkin ingin nama Nabi terputus, namun justru anak kandungnya sendirilah yang memastikan nama Nabi Muhammad SAW abadi di belahan dunia yang jauh. Jika kakaknya Umayyah bin Khalaf dikenal sebagai penyiksa budak, maka Ubay bin Khalaf adalah musuh yang memiliki obsesi pribadi untuk membunuh Nabi dengan tangannya sendiri. Ia adalah simbol dari janji yang terbalik menjadi petaka. Ubay adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang tewas secara langsung di tangan Rasulullah SAW sepanjang sejarah peperangan beliau. Ubay berasal dari klan Bani Jumah, klan yang sama dengan saudaranya. Klan ini dikenal sangat keras kepala. Ubay menganggap dirinya sebagai orang yang logis. Ia sering mencoba memojokkan Nabi dengan argumen-argumen tentang alam semesta, namun niatnya murni untuk mengejek. Suatu hari, ia mendatangi Nabi sambil membawa tulang belulang yang sudah sangat lapuk. Ia meremas tulang itu di depan wajah Nabi hingga menjadi abu, lalu meniupkannya ke arah beliau. "Wahai Muhammad, apakah kau mengklaim bahwa Tuhanmu bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah menjadi debu ini?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, Dia akan menghidupkannya, kemudian mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali dan memasukkanmu ke dalam neraka." Peristiwa ini menjadi sebab turunnya surah Yasin ayat 78-79. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Selama bertahun-tahun di Makkah, setiap kali berpapasan dengan Nabi, Ubay selalu sesumbar. Ia memiliki seekor kuda yang sangat gagah yang ia beri makan dengan perawatan terbaik. "Wahai Muhammad, aku punya kuda yang paling kuat. Aku memberinya makan setiap hari agar suatu saat nanti aku bisa membunuhmu saat menungganginya."
Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tenang, "Tidak, insya Allah akulah yang akan membunuhmu." Kata-kata Nabi ini merasuk ke dalam tulang sumsum Ubay. Meskipun ia membenci Nabi, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa Muhammad tidak pernah berbohong. Pada perang Uhud, saat barisan Muslim sedang dalam posisi sulit, Ubay bin Khalaf melihat kesempatan. Ia memacu kudanya menembus barisan sahabat, berteriak, "Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat jika dia selamat hari ini." Para sahabat mencoba menghalanginya, namun Nabi berkata, "Biarkan dia mendekat." Nabi kemudian mengambil sebuah tombak pendek atau harbah dari tangan Al-Harith bin As-Simmah. Saat Ubay menerjang, Nabi menggoreskan tombak itu sedikit saja ke leher Ubay melalui celah baju besinya. Luka itu sangat kecil, hanya berupa goresan ringan. Ubay terjatuh dari kudanya dan melolong seperti sapi yang disembelih. Teman-temannya sesama Quraisy heran dan berkata, "Kenapa kau berteriak? Ini hanya goresan kecil." Ubay berteriak dengan penuh ketakutan, "Demi Lata dan Uzza, seandainya luka ini diderita oleh seluruh penduduk Hijaz, niscaya mereka akan mati semua. Bukankah dia Muhammad pernah berkata di Makkah bahwa dia yang akan membunuhku? Demi Tuhan, seandainya dia hanya meludahiku, aku pasti akan mati." Ubay bin Khalaf tewas dalam perjalanan pulang ke Makkah. Rasa takutnya pada kebenaran lisan Nabi telah membunuhnya, bahkan sebelum luka fisiknya sempat meradang. Kematian Ubay bin Khalaf menutup daftar musuh-musuh besar Quraisy yang menghabiskan hidupnya hanya untuk membenci. Pelajaran penting dari sosoknya adalah kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Seseorang bisa saja meremas tulang belulang untuk mengejek hari kebangkitan, namun ia tidak akan bisa lari dari kematian yang telah ditetapkan untuknya. Sahabat, itulah kisah 7 orang yang paling membenci Islam di zaman Nabi. Ada yang tewas mengenaskan karena penyakit, ada yang gugur di medan perang dalam kehinaan, dan ada yang tewas karena rasa takutnya sendiri. Namun lihatlah keajaiban takdir Allah. Dari Abu Jahal lahirlah Ikrimah, dari Al-Walid lahir Khalid bin Walid, dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As, dari Umayyah bin Khalaf lahir Safwan. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan keturunan, melainkan untuk memperbaiki akhlak. Cahaya Islam tidak bisa dipadamkan oleh kebencian sehebat apapun. Para pembenci itu kini hanya menjadi catatan kaki yang kelam. Sementara nama Nabi Muhammad SAW terus digemakan oleh miliaran manusia setiap detiknya. Bagaimana menurut kalian? Manakah dari ketujuh kisah ini yang paling memberikan pelajaran mendalam bagi kita hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update kisah sejarah Islam yang mendalam dan detail.